Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang punya tangan diangkat tangannya, jawab amin. Belum. Aduh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du, amin baik. Pada sehat kok? Alhamdulillah. Kalau sakit mah nggak datang ya. Saya doain ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan pulang dari sini jadi orang kaya. Kenceng banget aminnya. Yang sama kita hormati, yang mohon maaf nggak bisa saya sebutin namanya satu persatu. Emang dikarenakan catatannya segini doang udah. Wabil khusus yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan kepada seluruh hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, udah pada makan bu? Sama, saya belum. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Beliau Rasul yang kita peringati maulidnya hari ini adalah sosok manusia yang paling sempurna, sosok manusia yang paling mulia. Dan beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sayang sama kita. Kenapa Nabi disebut orang yang paling sayang sama kita umatnya? Detik-detik Nabi meninggal dunia, detik-detik Nabi mau wafat, Nabi menghembus cari bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi yang Nabi cari adalah umatnya. Coba kita mau mati, anak dikumpulin, roh min, romannya baba udah nggak kuat bawa penyakit roh. Gue mau cuman titip pesen sama lu, kalau nanti baba udah kagak ada, itu rokok jangan lu jual ya. Emang apa bak? Punya Cina itu mah. Tapi Rasulullah mau meninggal dunia yang disebutin ummati, ummati. Kenapa beliau Rasul adalah orang yang paling sayang sama kita? Karena apa yang kita rasain, Nabi juga ikut ngerasain.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, lembek banget jawab Allahnya. Yang jawab Allahnya semangat. Ibu-ibu saya doain mudah-mudahan lakinya makin sayang. Syukur-syukur dibeliin emas. Tangan kanan 10 gram, yang kiri 10 gram, antingnya 900 gram. Nyengser. Ulang. Jawab Allahnya yang semangat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada di Rawi, Bu. Tahu artinya? Kagak. Nabi itu punya sifat azizun alaih. Apa yang kita rasain Nabi ikut ngerasain, bahkan Nabi lebih ngerasain apa yang kita ngerasain. Kita menderita, Nabi jauh lebih menderita. Kita sedih, Nabi mah jauh lebih sedih. Saking sayangnya tuh Nabi sama umatnya. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi. Kenapa? Karena umatnya Nabi adalah ummatul marhumah, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sayangnya enggak kira-kira tuh Nabi sama umatnya, enggak pengen umatnya satu aja yang masuk neraka. Nabi kepengen umatnya semua masuk ke surga. Kalau begitu jawab yang kompak, Bu. Berarti Nabi sayang apa enggak, Bu? Cinta? Yang jadi pertanyaannya adalah bukti sayang dan cinta apa yang udah kita berikan buat Nabi Muhammad? Ini kan sekarang kita lagi ngerayain Maulid nih, ngerayain ulang tahunnya Nabi. Nabi teh lagi ulang tahun, Bu. Kado apa, hadiah apa yang udah pernah kita kasih buat Nabi Muhammad? Walaupun nabinya udah nggak ada, setidaknya kita bisa ngasih hadiah, ngasih kado buat Rasulullah, bikin girang Rasulullah. Tahadus bin ni'mah dari tahun kemarin saya niatin, Bu, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan tahun ini tepat 12 Rabiul Awal pada hari lahirnya Rasulullah, izinkan saya ya Allah bisa bersolawat langsung di depan makamnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Bu. Saya niatin dari tahun kemarin, tahun ini terlaksana. 16 Oktober kemarin saya baru pulang umroh. 12 Rabiul Awal tepat hari lahirnya Rasulullah, saya diizinkan oleh Allah berada di depan makamnya Nabi Muhammad. Niatin, Bu, dari tahun sekarang, mudah-mudahan tahun depan tepat 12 Rabiul Awal Rasulullah ulang tahun, kita bisa bersolawat, berziarah langsung di depan makamnya Nabi Muhammad. Niatin ya, Bu, ya. Jangan segala pakai ngomong ya, Tan. Boro-boro bisa berangkat umroh, Tan. Ono bocah sekolah bayaran ge nunggak mulu. Jangan pakai ngomong begitu. Ya, Bu. Ya, Bu.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Dari mana Ustaz jalannya? Min haitsu la yahtasib. Dengan jalan yang enggak kita duga-duga. Kemarin tanggal 1 Oktober, Bu. Tanggal 1 Oktober saya ngadain maulid di rumah saya. Jamaah ribuan ibu-ibu. Ini cerita nih yang disebut min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang enggak diduga-duga nih. Begitu saya ngadain maulid, saya undang penceramah. Kebetulan penceramahnya emang abang saya, guru saya, Ustadz Nur Fadilah. Bisa kita sebut Ustadz Tile. Saya satu pesantren sama Ustadz Tile di Jakarta. Kemudian saya undang mantan PLT Bupati Bekasi, Bapak Haji Ahmad Marjuki. Di kepemimpinan beliau, alhamdulillah berkali-kali saya diundang di Masjid Pemda. Baru di kepemimpinan beliau. Di kepemimpinan sebelumnya nggak pernah diundang, Pak. Dan kan kita dai Kabupaten Bekasi ya, Pak ya. Ya artinya dai yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Bekasi, juara 3 senasional, Pak. Belum pernah diundang itu, Pak. Bupati sebelumnya nggak pernah undang itu. Ya bahasanya sama kita sekali-kali dipakai gitu ya, diundang gitu di masjid. Akhirnya di kepemimpinan Pak Haji Ahmad Marjuki, walaupun cuma 7 bulan, berkali-kali saya diundang. Berarti menghargai kan, menghormati walaupun kita masih muda. Sehingga ketika saya punya acara di rumah, saya undang beliau, sambutan beliau. Begitu sambutan beliau ngasih door prize, ngasih pertanyaan, tapi belum dikasih tahu hadiahnya apa. Begitu beliau ngasih pertanyaan, ternyata ada tiga ibu-ibu yang naik ke atas panggung, cuman 3 yang dibatasin. Apa coba pertanyaannya? Coba Bu, yang bisa nyebutin nama saya secara lengkap, saya kasih hadiah. Belum dikasih tahu hadiahnya. Begitu satu-satu ditanya, nyebutin namanya salah semua. Terus Pak Haji Ahmad Marjuki ngomong, ya padahal kalau ada yang bener aja yang nyebutin namanya, maka saya berangkatkan umroh. Kalau nyebutin namanya bener. Tapi ada satu ibu-ibu usianya cukup lanjut, Pak. Hidupnya sederhana memang. Bangun dari duduknya, lari ke atas panggung. Ini ibu-ibu karena memang niatnya tulus dia ini. Karena Pak Haji Ahmad Marjuki melihat nih ibu-ibu niatnya tulus, disebutlah namanya Haji Ahmad Marjuki. Ya udah, berarti ibu yang saya berangkatkan umroh. Tuh, tiba nyebutin nama, berangkat umroh. Tiba nyebutin nama, bisa berangkat. Tiba nyebutin nama, bisa berangkat umroh. Tiba nyebutin nama, berangkat Tiba nyebutin, coba ada pikirin dah, cuman nyebutin nama. Tuh, saya dari kecil yatim 2 tahun. Akhirnya saya mau belajar, mau sungguh-sungguh, mau sekolah ke Jakarta, di pesantren saya. Pesantren saya di Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Begitu mau lulus, ada audisi. Ternyata Bu, nih aksi Indosiar ada audisi tahun 2015. Nyoba-nyoba ngikut, peserta ribuan di seluruh Indonesia. Pakaiannya macam-macam, gayanya udah gaya-gaya kiai. Kita mah namanya santri ya Bu ya.
pakai kain sama kokoh doang udah. Yang lain ada yang pakai gamis, udung-udung, udah kayak buan Vespa. Macam-macam udah, jubahnya udah kayak Batman udah. Kita ngomong dalam hati, ya Allah, ilok. Ilok tau ilok bu? Iya dulu sempat ngomong dalam hati begini, ya Allah, ilok saya bisa lolos ini, peserta ribuan. Enggak taunya 2 ribuan peserta hanya terpilih 42 orang. Begitu terpilih 42 orang, salah satunya saya. Ini kan berarti yang 42 orang ini orang-orang hebat ini, orang-orang pilihan. Ngomong lagi saya dalam hati, ya Allah, ilok. Ilok lagi baik dipakai tuh. Saya bisa juara ini. Sampai dalam hati ngomong, ya Allah, bagian dah nggak juara ke, yang penting masuk TV dulu gitu. Dulu ternyata mengikuti prosesnya terus saja. Saya nggak nyangka bisa masuk grand final. Ngomong lagi dalam hati, ya Allah, nah itu jangan suka dipakai tuh, ilok nggak usah dipakai tuh. Ya bu ya, dulu emang begitu saya, ilok gitu, abong, masa sih, kan gitu. Tapi kalau kata Allah jadi, kun. Jalannya dari mana? Min haitsu la yahtasib. Walaupun beberapa kali SMS saya selalu terendah, tapi saya ditolong juri terus. Sampai akhirnya begitu grand final, juri udah nggak kuat lah nolongnya. Udah nggak kuat. Karena sistemnya SMS bu, mau diputar kemana? Kalah kita kalau SMS sedikit mah, tetap kalah. Juara satunya Ustadz Mumu itu, yang kecil dari Lampung. Juara 2-nya Ustadz Ilal yang kembar dari Garut. Juara 3-nya saya. Kan malu saya gedean kalah. Lah Ustadz Mumui menang. Gara-gara apa? SMS-nya banyak. SMS saya mah sedikit. Ditambah lagi orang kampung saya di Solo loh, kagak pada bisa SMS bang. Udah saya kasih tahu caranya, ketik aksi spasi Nawawi kirim ke 7288, kan yang bener begitu. Orang kampung saya lain cara ngirim SMS-nya. Nawawi empok udah ngirim begitu. Waduh, nyampe kemana itu? Nyangkut. Ya Allah. Tapi sungguh pun begitu, walaupun saya dapat juara 3, juara 1, 2, dan 3, hadiahnya selain uang tunai, diberangkatkan umroh secara gratis. Tidak pernah terfikir dalam hidup saya. 2 tahun yatim, hidup susah, sederhana, kita mau belajar. Dari mana jalannya? Min haitsu la yahtasib. Ya bu, ya bu. Ini Nabi ulang tahun, kasih kado hadiah terindah untuk Rasulullah. Coba kalau kita ulang tahun, coba kalau misalkan ada pasangan, salah satunya ada yang ulang tahun, pasangannya pasangan bucin lagi. Tahu pasangan bucin lu? Kayak si Lesti sama si Bilar. Sama-sama demennya kelewat. Pasangan bucin. Coba salah satu ada yang ulang tahun aja, pasti istimewa. Kenapa? Karena kalau bucin sayangnya bukan main. Sayang banget. Kan orang kalau udah sayang ya bu ya, apapun akan diberikan. Gunung akan kudaki, lautan kuseberangi. Ya, kan begitu kalau orang bucin. Salah satu ada yang ulang tahun aja, pasti istimewa.
ngomong nggak cadel kayak dicadel-cadelin pasangan bucin lah. Mau akan apa mau obo kata lakinya, mau akan aja neng, akan sama apa cik neng, kata bininya pakai oleng eton. Apa coba oleng eton bang? Goreng jengkol. Nyebut goreng jengkol kayak sampai oleng eton. Selesai makan bininya ngomong lagi, kita alan-alan yuk. Maksudnya mau jalan-jalan. Ke anak neng. Kemana maksudnya? Ya ke kota, ke kota. Naik apa neng? Naik eta. Naik kereta maksudnya. Di anak, di mana neng? Ya di Entot Ion atau di stasiun maksudnya. Di stasiun ya apa Entot Ion. Jualan-jualan ceritanya. Mandi bersih-bersih, bajunya kapelan. Samaan. Jualan ke gandengan tangan, nggak mau dilepas pisan. Ngelihat jalan rusak dikit, kolokan. Hati-hati ayang, jalanannya ecek itu. Tuh, bucin tuh. Namanya orang saya. Begitu ulang tahun pasti istimewa. Maka kalau kita pengen bikin girang Nabi Muhammad, minimal jangan bikin marah Nabi Muhammad. Selesai maulid nih, mudah-mudahan makin bertambah iman takwa kita pada Allah, berubah akhlak dan adab kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan selesai maulid ini yang kemarin-marin masih belum doyan sama ngaji, mudah-mudahan kelar maulid mah biar doyan sama ngaji. Biarin kalau ada tetangga, temen baru doyan-doyan ngaji, antepin, bagenin, jangan pakai dikata apa-apa. Ini mah kadang-kadang dikata, lah lu tumben ngaji, lah besok dia purik atuh. Lah orang baru doyan ngaji pakai diomong begitu. Antepin aja, namanya orang baru doyan. Bagenin, namanya orang baru doyan. Ikutin ge guru udah. Guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Guru buka, kita buka. Guru kebet, lah kita kebet. Guru tutup, lah kita tutup. Ngerti? Kagak. Namanya orang baru Tetap bu, orang duduk di pengajian pahala dapat, dosa diangkat. Sebab kalau kita mau kumpulin dosa sama pahala, buahnya dosa. Dosa sama siapa Ustaz? Sama tetangga, sama temen, sama saudara. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Iri baik. Bu, rezeki mau udah diatur sama Allah. Antepin emang udah rezeki dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Maka dengan itu nggak boleh hasud, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Ustadz sama ustadz sama, ustadz sama ustadz, tapi kan rezekinya beda-beda. Ustadz Nawawi sama ustadz Solmed.
Ustadz Nawawi sebelum ceramah ngucapin assalamualaikum. Ustadz Solmed sebelum ceramah pasti ngucapin assalamualaikum. Cuman kan salamnya Ustadz Solmed sama salamnya Ustadz Nawawi beda, padahal sama-sama salam. Ustadz Solmed diundang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20 juta. Ustadz Nawawi bisa diundang dan bisa juga ngucapin salam, salamnya sama, bahkan lebih fasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu berapa di sini, belum ketahuan. Lah kan kita nggak boleh hasud, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Biar sama-sama ustadz, biarin rezekinya beda-beda. Qori sebelum baca Quran baca bismillah dulu apa kagak? Baca. Namanya satu, bismillah, ucapannya sama. Tapi yang ngucapin si A, yang ngucapin si B beda tuh rezekinya. Muammar ZA kalau udah baca Quran, ilaha illallah, bismillahnya mahal. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Ada yang bismillahnya cuma 200.000. Bismillah dukun kecemplak 200.000, padahal sama-sama Rambutan namanya satu, tapi kan bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya botak, ada yang bentuknya gembel. Rambutan namanya satu, rambutan, tapi bentuknya beda-beda. Ada yang gembel, ada yang botak. Nah, ibu-ibu resepan yang gembel apa yang botak? Rambutan, ini malah bicara rambutan. Yang botak ibu ya? Ya klinik. Gitu. Rezeki mah beda-beda. Antepin aja, emang udah rezeki dia. Kita duduk kumpul di pengajian, pahala dapat, dosa diangkat. Sebab kalau kita mau kumpulin dosa sama pahala, banyakkan dosa. Dosa sama tetangga udah. Dosa sama siapa lagi Ustaz? Banyak dosa kita. Dosa sama orang tua, dosa sama saudara, dan dosa sama laki mau dosa abrek-abrek, Bu. Ya Allah, jangan belaga-belaga budak, Bu. Kita kadang-kadang ngaji rajin, sembahyang rajin, sama laki masih rada berani. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Yaudah bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin. Ada ibu-ibu model begitu di sini. Bu, kalau mau kemana-mana, pepergian kemana-mana, biasain izin sama laki, cium tangan laki. Kalau lempengan laki ada di rumah, bang, saya mau pergi dulu ya, izin, cium tangannya, nyium tangan biar bener. Jangan asal cium, ntar itu tangan laki tiba-tiba ditempelin di jidat, ntar tempelin di pipi. Kalau cium tangan, cium beneran, cium tuh di hidung, ciumnya lempengan telunjuk nih. Biar ada suaranya. Kenapa kita kudu nyium lempengan telunjuk? Karena di telunjuk ini ada urat yang langsung nyambung ke hati. Bahkan nggak sampai di situ, kata Nabi, cium tuh pipi kanan dan kiri suami. Kenapa? Karena mencium pipi kanan dan kiri suami pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Bagi ibu-ibu yang belum punya ongkos ke Mekah, di rumah sementara ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pulang dari sini praktekin, ya Allah batu hitam nyampe. Ganda sudah.
Gitu. Gitu Bu. Biasain. Yang kedua, servis tingkatin di rumah. Kalau di rumah biar cakep, biar wangi, biar enak dipandang dan dilihatnya. Itu baru istri soleha tuh. Jangan kalau kondangan doang kita rapi. Apalagi kondangannya di gedung. Ya Allah, tuh ibu-ibu kalau udah kondangan pakaiannya Masya Allah sampai rupa-rupa. Akhirnya malaki pada paru-paru. Kalau kondangan baju yang paling mahal dipakai minyak wangi sampai ke pantat-pantat. Giliran ya Allah tidur sama laki, dasar yang udah pada bolong dipakai. Mana bolongnya lebah ketek lagi. Hutang peniti ada 7 mah. Tengah malam lagi pelukan ketusuk peniti. Mau nyium leher udah pakai salep 88. Mau nyium pipi udah pakai autan. Lakinya ngomong dalam hati, mana yang gue cium ini lu pedes semua. Ya Allah, laki model begitu mah ya Allah. Bu, tingkatin servis tingkatin. Kalau kurang-kurang kita tingkatin servis, sebab godaan laki kita di luar potongannya bukan kayak ibu-ibu di mari. Makanya kita kudu tingkatin biar cakep. Begitu juga laki biar ini. Laki juga jangan cuma suruh bini cakep doang, modalin apa bini? Bini suruh cakep doang, modalin kagak. Karena skincare mahal. Kan kalau bini cakep, laki ikutan cakep Bu. Ada aja kan orang, itu bini siapa sih itu? Ya Allah, mukanya glowing, wangi, akhlaknya bagus, kerudung sama baju serasi. Orang nyeletuk dah. Oh, itu mah bini Pak RW. Jadi cakep tuh Pak RW. Enggak sedikit orang ngomong, itu bini siapa sih? Jelek, kumel, dekil. Gua pernah mau dandar, lawanmu sama laki. Oh, itu mah bini Pak RT. Ya. RT sono laut, bukan RT sini di Solo di laut. Contoh ini mah. Ntar ada bini RT lagi di sini, bukan RT sini bukan. Contoh. Iya artinya kalau bini cakep, laki ikutan cakep. Begitu. Makanya Bu, kalau ngaji teh diamalin. Ada pengajian di sini. Ini kalau ngaji segini banyaknya. Enggak percaya saya. Enggak mungkin apa segini. Sebab biasanya yang rajin ngaji itu juga orangnya. Kadang-kadang yang muda ada be alasannya ngaji lu mumpung masih muda. Yang muda pakai nyautin, ntar gue mau ngaji nunggu tua-tuaan deh. Lah ngaji nunggu tua-tuaan, mending kalau umurnya sampai tua. Kalau kagak, andai pun umur sampai tua ngaji udah kurang resep po, udah tua mah. Mumpung masih muda makanya ngaji. Udah tua udah nggak enak ngaji. Mata udah kurang awas, kuping udah rada budeg. Yang kesian guru entar ngajian setengah mati. Suruh baca, ayo baca nih, innahu kana tawwaba. Dibaca sama nenek-nenek, innahu kawatembaga. Udah. Gitu. Yang tua suruh ngaji ada aja alasannya. Nek ngaji udah tua mau ngapain lagi? Loh, gua lagi emen suruh ngaji. Nah, nenek-nenek emen. Subur amat nenek-nenek emen. Ngaji. Orang ngaji Bu, pahalanya dicatat kayak orang sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah orang sini sembahyang sampai 1000 rakaat? Boro-boro 1000 kita. Kemarin Ramadan terawih aja ngeliat jadwal imam dulu. Wah malam ini imamnya dia lama nih. Pindah terawih, pindah kita terawih. Boro-boro 1000.
Kita duduk ngaji kumpul di sini nih, pahalanya sama kayak orang ngejenguk orang sakit 1000 orang sakit tuh. Coba 1000 orang sakit, kita ngejenguk 1 orang sakit aja kudu pakai modal. Nah, minimal bawa teng-tengan. Ngejenguk orang sakit mah jangan ke rumah orang sakit kagak bawa apa-apa. Ke rumah sakit tuh bawa tentengan. Nabi dulu begitu, sunnah, bawa korma sama air zam-zam. Kita juga begitu kalau ngejengukin orang sakit, ya minimal jeruk 2 kilo kita bawa tuh tentengan. Jangan ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Udah gitu sampai rumah sakit pakai ditanya yang sakit apa yang dirasa. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba apa lu bawa jeruk sama asam manis gua rasain. Aduh, alah. Orang sekarang sih bener-bener ya. Tuh. Nggak ada ruginya orang duduk di pengajian hari ini. Insya Allah kumpulnya kita hari ini berkah. Alhamdulillah. Orang yang silaturahmi bu, insya Allah panjang umur murah rezeki. Kenapa bisa panjang umur murah rezeki? Lihat orang-orang tua kita dulu nggak ada yang kehilangan obor. Silaturahmi dijaga. Makanya orang tua dulu umurnya panjang-panjang. Orang tua dulu umurnya panjang-panjang, 100 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Coba orang sekarang umurnya pendek-pendek, 54 stroke, 55 mati. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Yang kedua, penyakit orang tua dulu jarang kayak penyakit orang sekarang bu. Makanannya aja orang tua dulu mah dijaga. Ini makanan halal apa haram, boleh apa kagak. Orang tua dulu makanannya aja dijaga, yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya penyakitnya jarang kayak sekarang. Orang tua dulu penyakitnya paling bantar gudik sama gidu, kagak pakai berobat ke dokter. Tuh orang tua dulu tuh umurnya panjang-panjang, makanannya asli, masih buatan tangan. Uli, dodol, wajik, reginang, regining, kue cororot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, opio. Tuh, bayi-bayi makan sagon, gak boleh ngomong itu. Nyembur. Orang tua dulu rezekinya banyak. Alhamdulillah, biar kata anak banyak tapi alhamdulillah. Orang tua dulu tuh anaknya paling sedikit 12, 13, 15. Orang tua dulu anaknya 15 paling sedikit. Coba kalau 15 orang lebaran, satu orang misalkan ngasih 2 juta aja, 30 juta udah. Ngomong tuh bapaknya sama emaknya, neng atau emak lu, kalau bahasa kita mah, nih dari anak-anak lu dapat kumpul 30 juta. Seorang ngasih, seorang 2 juta. Alhamdulillah. Itu emak bukannya girang, malah sedih. Ngapa lu sedih dikasih duit sama anak 30 juta? Sedih gua bang. Sedih ngapa? Sedih gua nyesel bikin cuman 15. Kalau begini gua bikin 25. Kata lakinya soplak bisa lu. Alhamdulillah rezekinya banyak, berkah hidupnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak nggak ada ruginya kita kumpul di pengajian, bikin girang Nabi Muhammad. Dengan selesai acara Maulid hari ini, mudah-mudahan kita syiarkan majlis-majlis ilmu ini, sehingga Nabi SAW merasa bahagia, gembira, girang kepada kita. Dan jangan lupa pesan saya, banyakin baca salawat kepada Nabi besar Muhammad supaya kita nanti dapat syafaat Rasulullah. Karena orang kalau udah dapat syafaat Nabi, itu masuk surga ini udah kagak pakai ditimbang lagi, udah langsung jos masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ditolong oleh Nabi Muhammad. Dan umatnya Nabi nanti yang masuk surga karena syafaat itu nggak sedikit, nggak sedikit. Kayak kita nih yang amalnya masih setengah-setengah, sembahyangnya setengah-setengah, sedekahnya setengah-setengah, ngajinya setengah-setengah. Kalau mau diandelin buat masuk surga, romannya rada payah.
tapi kita punya andalan, kita punya jurus terakhir agar kita bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya banyakin baca salawat. Nah, mudah-mudahan saya mau ajak baca salawat ibu-ibu semua yang hadir di sini. Kalau udah baca salawat, minimal kalau dari tadi kita hadir di sini sampai saya tutup ceramah, sebelum salawat nanti saya pimpin, ada amal kita yang nggak diterima sama Allah, minimal kalau baca salawat pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang paling nikmat udah salawat. Kapanpun dimanapun pasti diterima. Bahkan kita salawat niat kita riya masih diterima sama Allah. Itu keutamaan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mudah-mudahan acara kita dari pagi sampai akhir ini ada satu amal yang setidaknya insya Allah selalu diterima oleh Allah, yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah. Semoga perkumpulan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Tidak keluar dari tempat ini melainkan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan tidak keluar dari tempat ini melainkan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Orang-orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, semoga Allah ampunkan segala dosa dan khilafnya. Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang-orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Dan kita semua yang sudah punya anak, semoga Allah jadikan anak yang saleh salehah. Yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin ya rabbal. Ada yang nutup doa? Langsung sekalian. Double berarti ya? Enggak sih, yang penting mah kita hari ini kalau udah ditutup doa menambah keberkahan. Biasanya orang kadang-kadang acara yang udah nih ibu-ibu nih, kalau penceramah udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung pada bubar itu. Dan ada yang nutup doa padahal mah. Karena kalau kita pulang duluan nih Bu, ini kan kita hari ini kan dosa-dosa kita lagi pada dirontokin nih Bu. Dirontokin dosa kita nih sama malaikat. Dibuang tuh dosa ke gunung, gunung nolak. Dibuang ke laut, laut nolak. Dibuang kemana itu dosa? Dibuang kepada orang yang pulang duluan sebelum doa. Kalau belum doa jangan pulang dulu. Ayo diangkat tangannya sama-sama. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي موعظك بكثير يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.